Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Harikah dengan NIM 19042080 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang UCS pengembangan sumber daya manusia sektor publik yang akan saya jelaskan dengan berbagai pemaparan materi yang telah saya buat. Yang pertama yaitu konsep pengembangan sumber daya manusia sektor publik. Pengembangan sumber daya manusia adalah kerangka kerja untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pribadi dan organisasi. Pengembangan pegawai merupakan proses edukasi yang berjangka waktu lama, berupa uraian sistematis dan bertujuan untuk penguasaan pemahaman abstrak dan konsep-konsep teoritis. Pengembangan sumber daya manusia birokrasi publik berkaitan dengan pengembangan perencanaan institusi dan proses perilaku untuk mendapatkan pengetahuan secara umum, keterampilan, sikap, dan nilai dalam rangka pengembangan diri agar pegawai sebagai sumber daya manusia dipandang sebagai penggerak utama aktivitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Lingkungan organisasi birokrasi publik diperlukan komitmen nasional atau gagasan pengembangan sumber daya manusia. Hal ini diakibatkan dari perubahan pembangunan dan pengaruh globalisasi, sehingga dituntut untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif, serta mampu berperan aktif dalam menjalankan roda organisasi. Pengembangan sumber daya manusia sangat penting karena merupakan cara yang digunakan organisasi untuk mempertahankan, menjaga, memelihara pegawai publik dalam organisasi dan sekaligus meningkatkan keahlian para pegawai untuk kemudian dapat meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, bedanya pengembangan dengan pelatihan. Pelatihan yaitu pelatihan yang lebih diarahkan untuk membantu pegawai menuaikan kepegawaian mereka saat ini secara lebih baik. Sedangkan pengembangan yaitu pengembangan kemampuan, kecakapan, keterampilan yang dimaksudkan untuk mencapai profesionalitas, efisiensi kerja, efektivitas kerja, dan produktivitas kerja. Selanjutnya yaitu ada cakupan pengembangan sumber daya manusia sektor publik. Ada 3 cangkupan dalam pengembangan sumber daya manusia sektor publik. Yang pertama, pengembangan mental spiritual, yaitu untuk mempertahankan kepribadian, menanamkan kejujuran, rasa tanggung jawab, kesetiakawanan, dan sebagainya. Sedangkan pengembangan perilaku yaitu yang diarahkan untuk menegakkan disiplin kerja, responsivitas yang tinggi terhadap kondisi atau perubahan. Yang ketiga yaitu pengembangan kemampuan, kecakapan, keterampilan yang dimaksudkan untuk mencapai profesionalitas, efisiensi kerja, efektivitas kerja, dan produktivitas kerja. Yang terakhir yaitu ada model-model pengembangan sumber daya manusia sektor publik. Menurut Alwi tahun 2001, bentuk pendekatan pengembangan sumber daya manusia sektor publik ada 4 yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan merupakan cara yang paling baik bagi pengembangan pegawai, tentu dengan catatan bahwa lembaga pendidikan yang diikuti adalah lembaga pendidikan yang memiliki tenaga-tenaga profesional yang menawarkan sistem yang didukung oleh tenaga-tenaga profesional. Yang kedua ada asesmen. Model ini bertumpu pada sistem pengembangan pegawai melalui asesmen center yang melibatkan sejumlah asesor atau latar yang mengidentifikasi pegawai yang memiliki karakteristik kepribadian, keahlian administratif, atau interpersonal skill yang diperlukan bagi suatu jabatan strategis. Yang ketiga ada hubungan interpersonal, yaitu pengembangan keahlian dan pengetahuan pegawai dapat dilakukan melalui interaksi dengan anggota-anggota organisasi yang lebih berpengalaman, misalnya melalui proses mentoring secara informal atau formal. Informal mentoring sistem melibatkan pegawai senior yang berpengalaman untuk mengembangkan pegawai yang belum berpengalaman. Yang terakhir ada pengalaman jabatan. Pengembangan pegawai sebagian besar terjadi melalui pengalaman jabatan. Hal ini cukup rasional mengingat pengalaman seorang pegawai memiliki nilai yang sangat berharga bagi kepentingan karirnya masa yang akan datang. Baik, hanya itulah materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kurang dan salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.